Aku akan kembali ke Indonesia dulu untuk menanganinya. Kamu terus menikmati pernikahannya Ayu Gani. Aku akan ikut denganmu." Alexa tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan terhadap fitnahnya sendiri, karena dia tahu musuh sebenarnya mengincar Kenzi. Mereka ingin menantang otoritasnya. Apakah mereka nyata? Saat pasangan Leonard hendak mengucapkan selamat tinggal pada pasangan Lukas, Alexa melihat Aditya di kejauhan. Mata mereka bertemu, tetapi Alexa tidak mengatakan apa-apa saat dia memegang tangan Kenzi dan pergi. Aditya sudah mengetahui situasi di Indonesia, dia tahu Rama sudah bergerak. Dibandingkan dengan serangan kecilnya, Rama memiliki niat untuk menghancurkan Alexa sepenuhnya dengan fitnahnya. Tentu saja, dia harus melakukan ini. Jika dia tidak bertindak ekstrim ini, akankah Kenzi ditempatkan dalam situasi di mana dia harus melawan atasan agensinya? Sementara itu, Yunita menolak melanjutkan syuting karena kipasnya dipukul. Dia ingin Mandala merespons dan dia ingin Alexa merespons. Dia ingin mendapatkan keadilan untuk penggemar yang telah dikirim ke rumah sakit. Begitu Aditya melihat berita tentang ini, dia tidak tahu mengapa dia ingin tertawa. Dia ingin menertawakan masa lalunya yang memalukan dan tindakan tercela Rama. Dia memang seseorang yang ingin mencuri kekuatan Kenzi, tapi Aditya merasa dia benar-benar harus tunduk pada tindakan self-directing dan self-directing Rama yang memalukan. Pada akhirnya, dia meletakkan kameranya dan memberikan pesan kepada salah satu pelayan untuk diteruskan ke Alexa. Dia kemudian memesan penerbangan kembali ke Indonesia. Saat Alexa pergi, dia menerima pesan dari salah satu pelayan. Pesan di dalamnya sederhana, Rama sedang mencoba untuk menantang otoritas Kenzi. Ayahnya adalah Direktur Jordi dari Mandala. Alexa menyerahkan pesan itu kepada Kenzi. Dia kemudian melihat sekeliling untuk menemukan bahwa Aditya telah benar-benar menghilang. Karena Aditya adalah seorang reporter, dia akan menunjukkan kepada semua orang apa yang dia kuasai. Namun, tidak seperti masa lalu, niatnya berbeda. Dia tidak akan memfitnah Alexa kali ini, dia akan melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, dia akan mendapatkan keadilan untuknya. Memfitnah seseorang itu mudah, tetapi membela ketidakbersalahan seseorang adalah cerita yang berbeda. Namun, menyelamatkan seseorang lebih memuaskan dan menantang daripada mencemarkan nama baik mereka. Setelah melihat nama di pesan itu, Kenzi tidak terkejut. Rama juga termasuk dalam daftar tersangka. Apakah dia menginginkan Mandala? Dia pasti punya nyali. Namun, menantang otoritas Kenzi masih dalam batas yang bisa dia toleransi. Apa yang benar-benar tidak bisa dia toleransi adalah kenyataan bahwa Alexa toleransi. Begitu pasangan itu kembali ke Indonesia, Kenzi bergegas ke Mandala. Setelah melihat Kenzi, Gilang segera mendekatinya. "Aku tidak bisa menghubungi Yunita, sepertinya dia tidak berniat berbicara dengan kita. Dia jelas ingin kita menunjukkan ketulusan dan meminta maaf." Saat ini, para penggemar telah mengubah ini menjadi kekacauan besar. Yang terpenting, penggemar yang cedera tidak mau berkompromi. Sepertinya dia ingin pergi ke pengadilan. Cukup. Kenzi memasuki kantornya dan menginstruksikan, "Hubungi Badan Seni Bintang, dan beritahu mereka untuk menghubungi Yunita. Setelah itu, hubungi Direktur Jordi dan suruh dia datang ke kantorku. Tuan, masalah ini telah merusak Nyonya terlalu banyak." "Aku tahu," jawab Kenzi dingin. Dia tahu bahwa mulai sekarang, tidak peduli apa yang dilakukan Mandala, anti-fans telah mengutuk Alexa atas apa yang telah terjadi. Dan tidak peduli apa yang dilakukan Alexa, fans Yunita secara otomatis akan merasa jijik. Itu awalnya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Alexa. Tapi, perbuatan fans itu adalah kesalahan idola mereka, inilah yang diyakini semua orang. Jadi,
Apa yang dilakukan penggemar palsu kali ini telah benar-benar menghancurkan citra Alexa yang bekerja sangat keras untuk dibangun. Industri modeling vs industri film dan televisi. Sepertinya industri modeling pasti akan kalah. Sementara itu, hal pertama yang dilakukan Alexa ketika sampai di rumah adalah menghubungi Natalie. Dia kemudian menggunakan akun Natalie untuk masuk ke situs web penggemarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dengan cepat mengekstraksi informasi dari diskusi. Akun penyebab masalah memang diretas, dan penggemar kekerasan itu tidak memiliki bukti bahwa dia adalah penggemarnya. Yang paling penting, waktu masalah telah menyebabkan pembuatan film Stupid ditunda. Untuk melindungi penggemarnya, Yunita mengambil risiko melanggar kontraknya untuk mendapatkan keadilan dari Mandala. Keyakinan ini secara signifikan meningkatkan reputasinya secara online. Di sisi lain, reputasi Alexa hancur. Semuanya, jangan takut dan jangan mengeluh. Siapapun yang bisa memberikan bukti, silakan mempostingnya secara online. Oh, apa kamu Alexa? Kamu terdengar seperti Alexa. Itu pasti Alexa. Penggemar Alexa dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi, tidak seperti terakhir kali, begitu mereka disuruh tenang, mereka dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Kali ini, kalian telah menderita. Tapi aku harap semua orang bisa menghindari situasi ini. Aku tidak ingin kalian terluka karena aku. Alexa, kami tidak bersalah. Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu harus mempercayai kami, seorang penggemar memohon dengan emosional. Aku percaya padamu, tapi kau juga harus percaya padaku. Oke, selama itu berasal dari mulutmu, kami akan mempercayainya. Penggemarnya secara bertahap menyatakan persetujuan mereka untuk tidak terlibat dengan argumen apapun dan tidak mengeluh. Penggunaan yang lebih baik dari waktu luang mereka adalah untuk menyumbang untuk amal, mencatat berita nasional dan membantu mereka yang membutuhkan. Mereka tidak membuat janji palsu, mereka segera menerapkan kata-kata mereka dan mengalihkan fokus mereka sepenuhnya ke amal. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, tindakan mereka akan menjadi tamparan paling menyakitkan bagi mereka yang salah paham. Jam 7 malam. Galaksi akhirnya menyerah di bawah tekanan dari Mandala dan memberi mereka detail kontak Yunita. Gilang berhasil menghubungkan panggilan telepon dan mentransfernya langsung ke kantor Kenzi. Namun, setelah mengangkat telepon, Kenzi tetap diam selama beberapa waktu. Dia sengaja membuat Yunita gugup. Akhirnya, Yunita tidak tahan lagi dan mulai berbicara ketakutan. Tuan Kenzi, aku yakin aku sudah mengungkapkan sudut pandangku dengan jelas. Mandala sebaiknya segera mencari solusi, pikir Yunita, kata-katanya mematikan bagi Kenzi. Tapi tentu saja, saat ini, Kenzi telah mengabaikan fakta bahwa Yunita pernah menjadi teman sekelasnya. Jadi, dia menjawab dengan nada sedingin es, kamu sebaiknya tahu dengan siapa kamu berbicara. Jantung Yunita hampir keluar dari dadanya. Aku dengar kamu ingin Alexa dan Mandala meminta maaf. Apakah aku benar? Ya. Yunita mulai gagap dan telapak tangannya berkeringat. Dia tidak tahu kenapa, ketika berhadapan dengan Kenzi, terutama Kenzi saat ini, dia tanpa sadar akan dipenuhi rasa takut. Mungkin karena tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rencanakan. Awalnya, aku hanya akan menggantikanmu secara diam-diam. Tapi, sayang sekali kamu melibatkan Alexa. Saya pikir kamu mungkin telah salah paham tentang panggilan telepon hari ini. Saya tidak menelepon untuk berkompromi, Yunita, kamu harus menyadari bahwa tidak ada hal seperti itu ketika datang ke saya. Mulai sekarang, dalam industri hiburan, aku hanya akan membuatmu menderita. Setelah selesai berbicara, Kenzi langsung menutup telepon. Dia tidak pernah bermaksud melakukan percakapan yang tepat dengan Yunita. Kali ini, Yunita yang panik.
Apa yang harus dia lakukan? Dibandingkan dengan Rama, Kenzi jauh lebih menakutkan. Setelah itu, Yunita menghubungi Rama. Tapi, Rama hanya mencibir, "Yunita, jika kamu berani mundur, jangan bermimpi melihat anakmu lagi. Apakah kamu pikir kita masih bisa kembali?" Jam 10 malam, kantor CEO Mandala masih menyala. Meskipun Lukas berada di luar negeri untuk pernikahannya, begitu dia mendengar bahwa Mandala dalam masalah, dia segera kembali ke Indonesia setelah selesai. Seperti yang diharapkan, Kenzi masih di kantor dan belum pulang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.